SDM berawal dari perencanaan strategis. Di mana perencanaan strategis merupakan proses di mana manajemen puncak menentukan keseluruhan tujuan dan sasaran organisasi serta bagaimana upaya atau cara untuk mencapainya. Nah, pada proses perencanaan ini, kita tidak bisa terlepas dari yang namanya misi perusahaan. Misi merupakan tujuan atau alasan berkelanjutan atau sustainability perusahaan untuk menjadi sesuatu sesuai bidang organisasinya. Nah, sebagai contoh, perusahaan Walt Disney atau Walt Disney Company memiliki misi sebagai berikut. Menjadi salah satu produsen terkemuka di dunia dan penyedia hiburan serta informasi, di mana menggunakan portofolio merek untuk membedakan konten kami, layanan, dan produk konsumen. Kami berusaha untuk mengembangkan pengalaman hiburan yang paling kreatif, inovatif, dan menguntungkan, serta produk-produk terkait di dunia. Itu merupakan salah satu misi dari perusahaan besar. Coba kalian mencari misi perusahaan lain seperti katakanlah Putrajaya, Indofood, Unilever, produk-produk yang setiap hari kita gunakan. Coba kalian cari tahu misi dari perusahaan-perusahaan tersebut. Berikutnya, kita akan masuk ke dalam apa itu definisi perencanaan SDM atau tenaga kerja. Oke, di sini ada beberapa faktor yang akan memengaruhi perencanaan sumber daya manusia, di mana kita akan melihat dulu dari proses perencanaan SDM. Yang pertama adalah pasti dari lingkungan di luar perusahaan atau kita kenal dengan lingkungan eksternal, di mana hal ini sulit diprediksi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ya, sebagai contoh kita tahun 2020 ini isu globalnya adalah pandemi dari virus COVID. Yang sebelumnya perusahaan-perusahaan makanan, food and beverage, ya, mereka jaya-jayanya, kafe-kafe bertumbuh, ya. Tapi semenjak adanya COVID-19 ini, semuanya menjadi kafe-kafe menjadi banyak yang tutup, ya. Itu sulit diprediksi. Oke, contoh lainnya adalah tingkat inflasi, ya, pengangguran dari pandemi kemarin, lalu tingkat bunga juga sering susah diprediksi investasi yang mana yang paling baik untuk perusahaan, ya. Lalu kondisi sosial ekonomi, sosial politik juga mempengaruhi, ya, dari peraturan-peraturan Pemda, peraturan pemerintah, peraturan daerah, ya. Berikutnya adalah perubahan-perubahan teknologi yang dulunya kita bisa sebagai contoh di industri pendidikan kita bisa kuliah tatap muka, sekarang harus kuliah dengan cara online seperti ini. Itu adalah perubahan-perubahan terkait teknologi. Lalu para pesaing juga yang menjadi tantangan tersendiri, bagaimana perusahaan harus mengantisipasi akan adanya perubahan. Lalu kita lihat juga di faktor lingkungan internal. Di sini adalah kebutuhan pokok organisasi akan mempengaruhi permintaan sumber daya manusia. Ya, ketika tidak banyak order atau permintaan dari konsumen, maka pihak produsen atau perusahaan tidak perlu banyak karyawan atau tenaga kerja. Sedangkan ketika katakanlah contoh perusahaan tekstil sedang banyak permintaan, maka dibutuhkan karyawan yang lebih banyak, bisa lewat maklun, bisa lewat merekrut secara dadakan, seperti itu.
Ya. Lalu berikutnya dalam jangka pendek, para perencana menerjemahkan rencana strategik menjadi operasional dalam bentuk anggaran atau dalam bentuk keuangannya. Gimana sebagai contoh, kalau mesin produksinya itu sudah tua, lebih baik kita beli mesin yang baru atau sewa mesin yang baru. Itu akan berpengaruh kepada biaya atau cost dari perusahaan. Lalu yang ketiga adalah dari lingkungan internal adalah forecast atau peramalan. Ya, di sini peramalan penjualan tadi, ketika banyak permintaan dari konsumen, maka perusahaan lebih banyak membutuhkan karyawan atau tenaga kerja. Lalu berikutnya adalah perluasan usaha ya atau ekspansi ya. Misal katakanlah industri rumah makan lagi buka cabang baru, maka dibutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak. Lalu yang terakhir adalah reorganisasi atau perencanaan kembali pekerjaan secara radikal yang akan merubah kebutuhan dan tingkat keterampilan. Sebagai contoh, misal industri tekstil, biasanya ada beberapa industri tekstil yang sudah merubah caranya dari mesin tradisional menjadi otomatis. Tinggal 1 atau 2 klik, hasilnya akan bisa dalam jumlah yang lebih besar. Lalu berikutnya masuk ke persediaan karyawan sendiri ya. Menyediakan permintaan ini diatur daripada tahap perencanaan sampai nanti pada tahap pemutusan hubungan kerja atau pada saat karyawan masuk ke usia pensiun ya. Tuh. Berikutnya di sini tadi sudah saya jelaskan mengenai perencanaan strategis, perencanaan SDM atau perencanaan sumber daya manusia. Ya, atau perencanaan tenaga kerja tadi. Berikutnya dari perencanaan SDM atau tenaga kerja, kita masuk kepada peramalan tuntutan SDM, lalu membandingkan tuntutan dan ketersediaan, serta meramalkan ketersediaan. Ya. Nah, kita masuk ke membandingkan tuntutan dan ketersediaan, di mana ketika permintaan sama dengan penawaran itu menjadi pas, atau positioningnya adalah break even point atau seimbang. Tapi ketika surplus karyawan, berarti karyawan kita rekrut itu berlebih dibandingkan kebutuhan perusahaan. Atau yang terakhir adalah opsional daripada kekurangan karyawan. Berarti kita perlu melakukan rekrutmen dan seleksi. Untuk yang surplus karyawan, kita perlu lakukan apa? Perlu menarik karyawan dengan jumlah yang lebih terbatas, lalu mengurangi jam kerja mereka, melakukan pensiun dini ke beberapa staf atau karyawan yang sudah tua, lalu pemberhentian, atau juga bisa melakukan perampingan dari struktur organisasinya. Itu sering dilakukan di masa pandemi seperti sekarang. Banyak orang atau perusahaan yang mengalami surplus karyawan. Ya, oke, itu dari gambaran proses perencanaan SDM. Nanti kita akan pecah bedah satu persatu dari rekrutmen dan seleksi. Manfaat perencanaan SDM yang pertama adalah memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan secara lebih baik melalui inventaris jumlah karyawan, kualifikasi karyawan, masa kerja mereka, kompetensi, bakat dan minat karyawan atau calon karyawan kita. Yang kedua, efektivitas kerja akan lebih meningkat. Cara meningkatkannya adalah melalui penegasan dari standar operasional prosedur atau SOP. SOP sendiri adalah dokumen yang berkaitan dengan standar prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang tujuannya untuk memperoleh hasil kerja yang lebih efektif dan efisien dengan biaya serendah-rendahnya. Atau dalam kata lain, dengan SOP ini memudahkan karyawan mengerjakan secara lebih runtut dengan meminimalisir kesalahan atau tingkat kesalahannya bisa ditekan lebih rendah. Oke. Yang ketiga adalah mengikut sertakan karyawan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan. Tujuannya agar produktivitas mereka meningkat.
Yang keempat adalah membantu dalam menentukan kebutuhan tenaga kerja di masa yang akan datang. Apakah dia kurang, apakah dia berlebih, ataukah perusahaan tersebut sudah imbang antara surplus dan demand-nya. Oke. Nah, yang kelima adalah membantu dalam menentukan jumlah pencari pekerjaan beserta bidang keahlian mereka, keterampilan yang mereka miliki, latar belakang profesi, tingkat upah dan gajinya. Nah, ini juga berkaitan dengan job specification, ya. Juga berkaitan dengan kronologis data riwayat di mana calon karyawan ini mungkin dulunya pernah bekerja di sebuah institusi, termasuk juga dengan rekomendasi atau saran dari perusahaan sebelumnya. Apakah punya track record positif atau negatif? Itu akan sangat menentukan pada saat perusahaan akan merekrut atau merencanakan sumber daya manusia mereka agar tidak salah menentukan, memilih, dan tersebut menjadi karyawan. Yang keenam adalah memperkuat tenaga kerja yang sudah ada demi peningkatan kemampuan. Nah, di sini saya berikan uraian juga tambahan, ada job description dan job specification. Bedanya apa sih? Kalau job description itu berisi dokumen yang memuat nama pekerjaannya, uraian tanggung jawabnya, hubungan supervisi langsung dengan staf lainnya, dan keterampilan serta kualifikasi yang disyaratkan untuk sebuah posisi. Ya, yang berikutnya adalah job specification, yaitu biasanya memuat latar belakang pendidikan, kemampuan mereka sebelumnya, ya. Di sini secara teori dituliskan uraian tertulis mengenai pengetahuan, itu termasuk tingkat pendidikan mereka terakhir apa, lalu keterampilan yang mereka miliki, misal aktif di organisasi atau punya pengalaman berkaitan dengan keterampilan, kemampuan, sifat mereka, dan karakteristik lainnya yang diperlukan untuk menjalankan sebuah pekerjaan secara efektif. Job specification adalah uraian tertulis mengenai pengetahuan, keterampilan, kemampuan, sifat, dan karakteristik lainnya yang diperlukan untuk menjalankan sebuah pekerjaan secara efektif. Perencanaan sumber daya manusia. Pertama, memperbaiki pemanfaatan sumber daya manusia. Yang kedua, menyesuaikan aktivitas sumber daya manusia. Tiga, meningkatkan efisiensi dalam menarik pegawai baru. Dan yang keempat, melengkapi informasi sumber daya manusia yang dapat membantu kegiatan sumber daya manusia dan unit organisasi lainnya. Sedangkan menurut Hasibuan 2018, tujuan dari perencanaan SDM adalah yang pertama, mampu menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan. Yang kedua adalah menjamin ketersediaan tenaga kerja masa kini maupun masa yang akan datang, sehingga setiap pekerjaan ada orang yang mengerjakannya. Yang ketiga adalah mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi atau kita singkat dengan KIS, sehingga produktivitas kerja dapat meningkat. Yang terakhir adalah menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi, baik secara vertikal maupun horizontal, serta untuk merencanakan pensiun. Berikutnya adalah strategi perusahaan bila yang pertama, kekurangan SDM. Jika kekurangan SDM, maka perusahaan harus yang pertama, melakukan perekrutan secara kreatif, yaitu di mana kekurangan personil sering berarti bahwa pendekatan baru untuk merekrut harus dilakukan. Di sini, organisasi harus mampu merekrut di wilayah geografis yang berbeda, mengeksplorasi metode baru, dan mencari berbagai jenis kandidat. Dalam menggunakan perekrutan yang inovatif, bisnis harus berusaha untuk menentukan siapa calon karyawan mereka dan apa yang memotivasi mereka. Berikutnya adalah insentif kompensasi. Di sini, perusahaan yang bersaing untuk bekerja dalam situasi permintaan tinggi mungkin harus bergantung pada insentif kompensasi. Daya tariknya yaitu melalui jumlahnya besaran kompensasi yang akan diberikan oleh perusahaan. Dan yang ketiga, yang tidak kalah
baiknya untuk melakukan perekrutan adalah dengan program pelatihan. Program pelatihan khusus mungkin diperlukan untuk mempersiapkan individu yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan untuk posisi dengan perusahaan. Pendidikan informal dan pelatihan keterampilan. Di sini adalah dua jenis program yang dapat membantu menarik individu ke dalam perusahaan. Berikutnya, strategi perusahaan bila kelebihan SDM. Bisa dilakukan dengan program suksesi, di mana program suksesi ini meliputi kematian karyawan, pengunduran diri dari karyawan, pemberhentian yang tidak direncanakan, atau pensiun yang telah tiba waktunya. Cara lain yang bisa dilakukan adalah, pertama, dengan terpaksa melakukan penurunan gaji atau upah, penurunan jam kerja. Ya, ini dua hal ini dilakukan pada masa new normal maupun pada saat pandemi kemarin. Banyak yang mengalami penurunan gaji atau upah hingga 50% atau pengurangan jam kerja. Berikutnya adalah pensiun dini, PHK atau pemutusan hubungan kerja, restrukturisasi atau perampingan struktur organisasi, lalu perekrutan terbatas. Kita sampai kepada inti pokok dari materi minggu pertama, yaitu tentang rekrutmen. Dalam hal ini saya mengambil dua sumber. Yang pertama menurut Dessler dan yang kedua menurut Noe dan et al. Ya, yang pertama rekrutmen menurut Dessler et al. Adalah pertama proses mencari lalu menarik pelamar kerja yang pastinya memiliki kualifikasi sesuai dengan perusahaan. Ya, yang dimulai dengan langkah apa? Identifikasi posisi yang membutuhkan pegawai atau karyawan. Berikutnya diselesaikan ketika formulir lamaran diterima dari sejumlah pelamar yang memadai. Ya, sebagai contoh itu ada job vacancy atau formulir daripada lowongan pekerjaan, di mana PT Makmur Sejati sedang membutuhkan sekretaris, di mana job specification-nya yang pasti yang pertama harus wanita, yang kedua minimal lulusan diploma atau D3, diutamakan jurusan ekonomi. Lalu IPK-nya minimal 3 dari skala 4, lalu usianya maksimal 25 tahun pada 1 November 2017. Lalu pengalaman kerja minimal 1 tahun sesuai bidangnya yaitu sekretaris. Nomor 6, mampu mengoperasikan komputer minimal Microsoft Office. Berikutnya 7, penampilan menarik, energik, dan mampu bekerja keras. Itu job specification-nya atau kebutuhan untuk posisi sekretaris. Dan job description-nya adalah identifikasi posisinya atau pekerjaannya. Yang pertama menangani segala bentuk persiapan perusahaan, menangani segala bentuk perjalanan bisnis pimpinan, membuat surat menyurat sebagai kebutuhan perusahaan. Itu adalah dasar dari job spec dan job desk. Berikutnya, rekrutmen menurut Noe, yaitu setiap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi dengan tujuan utama mengidentifikasi dan menarik karyawan potensial. Oke, berikutnya kita akan bahas mengenai proses daripada rekrutmen sendiri. Yang pertama adalah penerimaan pekerjaan diidentifikasi melalui yang pertama perencanaan SDM, yang pastinya harus berdasarkan rencana strategis organisasi atau perusahaan, yang pastinya atas permintaan daripada manajer, khususnya manajer SDM. Rencana SDM dalam hal ini memainkan peranan penting, di mana dalam proses identifikasi. Karena apa? Karena mereka menunjukkan penerimaan saat ini dan masa yang akan datang. Menentukan bagian mana saja yang harus diisi. Penerimaan memang muncul secara tak terduga ketika manajer meminta karyawan baru dipekerjakan. Berikutnya juga ada tentang pengunduran diri atau pemutusan hubungan kerja karyawan. Yang sudah pastinya biasanya ini untuk mengantisipasi karena karyawannya atau karyawan namanya sudah kurang produktif. Yang kedua,
menentukan persyaratan pekerjaan yang didasarkan daripada deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan yang di slide sebelumnya sudah saya bahas. Yang ketiga adalah sumber dan metode dalam rekrut. Bisa internal, bisa dari eksternal. Nanti di slide berikutnya saya akan bahas. Dan yang terakhir adalah menghasilkan kumpulan aplikasi yang memenuhi syarat tujuan keragaman. Ya, di sini karyawan-karyawannya cukup beragam dan harus menghasilkan kualitas yang diinginkan oleh perusahaan itu sendiri. Ya, berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, calon karyawan di sebuah perusahaan tidak boleh pilih kasih dalam merekrut. Ya, baik karyawan yang sehat secara jasmani maupun yang memiliki keterbatasan seperti cacat. Jadi menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan pun orang yang cacat secara fisik bisa dipekerjakan untuk bagian-bagian tertentu asalkan calon karyawan itu kompeten di bidangnya. Berikutnya ini adalah sumber rekrutmen. Secara internal dan eksternal, saya akan bahas dulu internal. Internal di sini ada job posting dan job bidding. Nanti kalian dicoba cari perbedaan antara job posting dan job bidding di dalam perusahaan. Tugasnya seperti itu, mencari contohnya. Dan yang kedua adalah lamaran berdasarkan informasi orang dalam. Lalu yang ketiga, karyawan sebelumnya yang memang karyawan tersebut mungkin pernah mengalami kecelakaan di tempat kerja sehingga harus rawat dalam waktu yang cukup lama, tapi setelah sembuh kita bisa merekrut mereka kembali atau menarik mereka kembali, ya. Itu biasa dilakukan seperti itu. Ataupun karyawan sebelumnya, misal karyawan tersebut magang atau kerja freelance tetapi memiliki riwayat kinerja yang cukup baik, kita bisa menarik kembali. Ya, itu adalah dari contoh karyawan sebelumnya. Ya, berikutnya yang keempat, mencari dari arsip atau bank data pelamar-pelamar sebelumnya. Ya, berikutnya di internal juga bisa juga direkrut secara non tradisional. Ini terlepas dari internal eksternal ya, melainkan non tradisional ini contohnya mantan narapidana, terus penerima jaminan sosial, manusia lanjut usia atau manula, itu perekrutan secara non tradisional. Mereka juga bisa memiliki kesempatan untuk bekerja di perusahaan. Oke. Berikutnya sumber eksternal, biasanya dari iklan media massa, koran, ya, majalah, gitu ya, media massa. Tapi sekarang media massa mulai terabaikan atau mulai jarang orang membaca. Akhirnya iklan melalui internet atau situs kerja atau karir yang profesional, ya. Lalu berikutnya instansi pemerintahan, yang paling sering juga rekrutmen dari perguruan tinggi, ya, perguruan tinggi tertentu. Sudah calon-calon alumninya atau calon lulusannya sudah diminta beberapa perusahaan-perusahaan besar. Yang kelima, perusahaan pencari tenaga kerja yang profesional. Lalu eksternal lainnya bisa lewat magang. Dan yang ketujuh adalah rekrutmen peristiwa khusus atau ada momen-momen di mana momen-momen di mana sangat sibuk, bulan-bulannya ordernya cukup banyak, jadi perlu rekrutmen dalam peristiwa khusus. Materi ini saya tutup. Saya akan memberikan beberapa tugas. Yang pertama, saya meminta Anda membuat lowongan pekerjaan.
semenarik mungkin, sekreatif mungkin, dan sesuai aturan. Ya, perusahaannya perusahaan fiktif, ya. Kalau bisa disebutkan di bidang apa, lalu tuliskan job specification calon karyawan, job description-nya, serta persyaratan apa yang harus dilengkapi atau dibawa pada saat seleksi. Ya, jadi perusahaannya fiktif, alamatnya pun fiktif, terserah, tapi semenarik mungkin. Boleh dengan menggunakan gambar kalian sendiri, silahkan. Boleh dengan Microsoft Office, boleh dengan program aplikasi untuk kreativitas atau art lainnya, ya. Lalu yang kedua, kalian juga buat CV calon karyawan semenarik mungkin, sedetail mungkin, seperti contoh yang nanti saya akan berikan, contoh daripada CV. Ya, nanti di akhir slide ini saya akan berikan contoh CV yang kurang lebih memenuhi syarat atau aturan yang benar, gitu ya. Nanti kalian bisa kreasikan selebih menarik mungkin, tapi harus sesuai aturan. Itu saja untuk tugasnya. Jadi ada 2, membuat lowongan pekerjaan lengkap beserta job desk, job specification-nya, serta persyaratan untuk calon karyawannya. Lalu yang kedua, buatlah kurikulum vitae semenarik mungkin. Bisa lewat gambar kalian sendiri ataupun program-program komputer yang sudah tersedia banyak. Oke, itu yang bisa saya tugaskan. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran untuk minggu pertama dari mata kuliah pengembangan sumber daya manusia. Sampai ketemu di minggu-minggu berikutnya.